Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25 Karena Abang Sangat Mencintai Kamu. Setelah hampir 1 jam lamanya bergelut di dalam kamar mandi, akhirnya Mentari dan Jervario keluar dari dalam sana. Dengan menggunakan kimono handuk putih yang memang selalu tersedia di kamar hotel. Mentari pun langsung duduk di depan meja rias untuk mengeringkan rambutnya. Jervario yang melihat itu lantas berdiri di belakang Mentari. Kemudian ia segera mengambil handuk kecil di tangan Mentari dan mengelap rambut basah Mentari dengan begitu cekatan. Membuat Mentari membulatkan matanya dengan penuh rasa kagum. Ternyata selain pengusaha jual beli mobil mewah dan calon CEO, kamu juga punya keahlian jadi tukang salon yang bang. Seloroh Mentari sambil mengulum senyum. Jervario melotot kemudian mencubit gemas cuping hidung Mentari. Enak aja, aku kan multitalenta, jadi serba bisa tapi bukan untuk sembarang orang. Keahlianku ini hanya akan aku tunjukkan kepada orang-orang yang spesial, ujarnya. Termasuk aku, siapa lagi? Ya pastilah, sayang. Pasti ada lagi, bukan aku doang pastinya. Kata siapa? Nggak ada, cuma kamu. Oh iya, ada satu lagi, putri kesayangan kita, Asa. Abang juga kadang bantu mengeringkan rambutnya. Tapi hanya pakai handuk, nggak pakai hair dryer kayak kamu. Tuturnya sambil menyalakan hair dryer. Dan mulai mengarahkannya pada rambut Mentari yang ada di sisir. Ada lagi kok, orang dewasa, perempuan. Malah pasti dia yang pertama kali mendapatkan pelayanan spesial kayak gini, ucap Mentari dengan bibir mengerucut. Jervario yang tidak paham, mengangkat alisnya, bingung. Siapa? Abang serius? Nggak ada. Ih, masih nggak mau ngaku juga. Lah, emang bener, sayang. Emang siapa sih? Mentari memicingkan matanya. Emang abang sama mantan abang dulu nggak kayak gini? Tiba-tiba gerakan tangan Jervario, yang tadinya sibuk bergerak mengeringkan rambut Mentari tampak mengambang di udara. Jervario mematung kemudian menghela nafasnya. Ya, kamu benar, dia yang pertama. Tapi itu kan udah bertahun-tahun yang lalu. Tanya terpenting sekarang hanya kamu dan Asa yang bisa mendapatkan pelayanan spesial ini. Tutur Jervario lembut sambil mengarahkan kembali hair dryer ke rambut Mentari. Iya juga sih, tapi kok aku jadi? Kamu cemburu, Goda Jervario sambil mengedipkan sebelah matanya pada Mentari, yang sedang menatapnya dari cermin di hadapannya. Cemburu? Ih, mana ada, GR. Kilah Mentari tak mau mengaku. Ia mengalihkan pandangannya agar tidak bersirobok dengan mata Jervario. Jervario terkekeh geli. Cemburu ngaku aja, nggak dosa kok cemburu sama suami sendiri. Malah abang seneng, artinya kamu. Huaam, ngantuk. Udahan aja bang, Riri ngantuk. Mau tidur. Mentari pun gegas berdiri dan naik ke atas ranjang kemudian menutup matanya pura-pura tidur. Dia malu,
ketahuan merasa cemburu. Gervario hanya bisa tergelak melihat tingkah menggemaskan istrinya itu. Tak terasa 2 minggu telah berlalu. Dan hari ini merupakan hari kepulangan pasangan pengantin itu ke Indonesia. Bang, beneran kita nggak usah kasih kabar ke Asa dulu kalau kita pulang? Tanya Mentari sembari menyusun pakaian mereka di dalam koper. Iya, sayang, kan biar surprise. Sahut Gervario yang sudah ikut berselonjor di lantai, tepat di samping Mentari. Bang, makasih ya. Makasih untuk... Apa ya? Mentari tersenyum geli melihat ekspresi Gervario yang menanti penjelasannya. Apa sih? Ayo, ngomong makasih untuk apa? Makasih mau menikahi aku, wanita yang penuh kekurangan ini. Dapat bonus anak juga, aku bahagia. Ungkap Mentari dengan mata berkaca-kaca. Setiap manusia itu memiliki kekurangan. Dan satu-satunya yang maha sempurna itu ya hanya Allah semata. Jadi tak usah terlalu overthinking. Tapi serius deh bang, sebenarnya apa alasan abang mau menikahiku? Secara nih ya, abang itu nyaris sempurna. Udah tampan, mapan, dari keluarga sempurna, kaya raya, nyaris nggak ada kekurangan lah. Nggak seperti Riri yang, ya meskipun sekarang Riri udah kaya, ada usaha yang cukup gede. Walaupun masih kalah sama punya Bang Jerva nih, tapi Riri ini nggak punya keluarga, hanya punya Kak Galih aja, itu pun hanya kakak angkat. Terus Riri juga kemungkinan besar nggak bisa kasih abang anak. Tapi kok abang mau nikahin Riri? Padahal kalau mau, Bang Jerva bisa dapetin cewek mana aja yang masih gadis lagi. Yang lebih segalanya dari Riri. Karena itu sampai sekarang, Riri masih penasaran, apa alasan abang mau nikahin Riri? Mentari akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya yang sempat mengganjal dalam benaknya. Sesuatu yang membuatnya benar-benar penasaran. Apa yang melatar belakangi Gervario ingin menikahinya? Apa karena cinta? Rasanya itu tak mungkin, pikirnya. Sebab selama ia mencoba mendekatinya hingga 2 minggu. Setelah mereka menikah, Gervario belum sekalipun mengungkapkan perasaannya. Karena nafsukah, sebab Gervario memiliki nafsu yang cukup besar. Selama bulan madu saja, hampir setiap hari tak pernah mereka lewati tanpa bergelut dengan nikmat. Berpacu dengan peluh, bergulat dengan hasrat, dan bersatu dengan desahan juga erangan. Sebesar dan seliar itulah nafsu seorang Gervario, hot daddy-nya Mentari. Atau karena kasihan? Ini mungkin saja jawabnya yang tepat. Bisa jadi Gervario merasa iba dengan nasibnya. Yang dikhianati karena kekurangannya yang tak bisa memberikan keturunan. Sering mendengar cerita tentangnya dari adik kembarnya. Membuat jiwa simpati Gervario meronta-ronta dan ingin menjadi pelindung dirinya. Mentari bingung mana jawaban yang tepat. Karena itulah, di kesempatan ini, Mentari memberanikan diri bertanya. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan jelas, tanpa menduga-duga lagi tentunya. Apa hal tersebut masih perlu dipertanyakan? Tanya Gervario dengan alis berkerut dalam.
Ya iyalah, Bang, di mana-mana namanya perempuan itu butuh penjelasan dan kepastian. Tahu sendiri yang namanya perempuan itu lebih menggunakan perasaan daripada logika. Karena nggak adanya kepastian, kami para perempuan jadi sering menduga-duga. Mending dugaannya benar, kalau salah, kan bisa memicu kesalahpahaman. Terang Mentari memberikan pengertian pada sang suami. Gervario tampak mengangguk-angguk mendengar penuturan Mentari. Kalau menurut kamu, abang nikahin kamu karena apa? Tanya Gervario balik. Ia ingin tahu apa yang ada di otak kecil istrinya itu mengenai alasan ia menikahinya. Mau jujur atau bohong? Goda Mentari membuat Gervario memicing tajam. Harus jujur, tapi nanti abang marah. Cicit Mentari sambil menunduk, tapi ekor matanya melirik. Nggak marah kok. Janji, abang janji. Kalau melanggar, abang puasa sebulan penuh ya. Emang dikira puasa bulan Ramadan, pakai sebulan penuh. Gervario melotot tak terima saat mendengar ancaman itu. Tuh kan, berarti entar abang mau marah. Gervario menghela nafasnya. Iya deh, iya, Anang janji gak marah. Deal. Mentari mengulurkan jari kelingkingnya membuat Gervario berdecak, tapi tak menolak. Ia ikut mengulurkan jari kelingkingnya, kemudian mereka saling mengaitkannya satu sama lain. Udah kan, sekarang cerita, menurut kamu apa alasan abang nikahin kamu? Tanya Gervario lagi. Mentari lantas mengubah ekspresinya dengan mode serius. Membuat Gervario menanti dengan jantung yang berdebar. Sebenarnya Riri memikirkan 3 alasan. Pertama karena cinta, tapi Riri merasa itu nggak mungkin. Karena abang gak pernah menyatakan cinta. Kedua, karena nafsu soalnya nafsu abang itu gede banget. Terus yang ketiga karena iba atau kasihan. Jadi Riri di benak Riri alasan kedua dan ketigalah yang lebih tepat. Karena itu, daripada menduga-duga, Riri memberanikan diri bertanya. Riri mohon abang jujur. Riri akan terima apapun alasan abang. Sebab Riri pun sebenarnya berterima kasih. Karena abang mau menerima Riri apa adanya. Walaupun ya mungkin alasannya akan sedikit menyakitkan hati nantinya. Mentari akhirnya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya mengenai dugaannya selama ini. Mendengar penuturan itu, jelas saja Gervario sampai terperangah dengan mulut menganga. Ia lantas menjentik dahi Mentari dengan jarinya membuat Mentari mengadu sakit. Abang kok jentik jidat aku sih, sakit tahu. Mentari mendelik sebal sambil mengusap dahinya yang memang sedikit memerah. Merasa bersalah, Gervario lantas mengecup dahi Mentari membuat Mentari merasa bingung. Nggak sakit lagi kan? Tanya Gervario yang entah tanpa sadar Mentari mengangguk. Kamu kok bisa mikir kayak gitu? Wanita oh wanita, selalu saja menduga-duga. Tapi ya salah abang juga sih nggak jujur dari awal. Ujarnya seraya terkekeh. Lalu Gervario segera berjongkok di hadapan Mentari. Dan dalam sekali gerakan Mentari telah berada dalam gendongannya.
Bang, kok malah gendong Riri sih, bukannya jawab pertanyaan? Sergah Mentari yang sudah menyalakan alarm tanda skidiplup-lup di otaknya. Bukannya tanpa alasan, ini merupakan hari terakhir mereka di negara sepatu boots tersebut. Dan bila Jervario menggendongnya seperti ini menuju ranjang, sudah bisa dipastikan mereka akan segera mengarungi surga kenikmatan alias skidiplup-lup. Ini mau jawab pertanyaan. Jawab Jervario santai membuat Mentari memberengut. Mau jawab pertanyaan apa? Ini pasti ujung-ujungnya skidiplup-lup, iya kan? Ketus Mentari membuat Jervario tergelak kencang. Astaga, istriku otaknya udah mulai mesyum ternyata, ejek Jervario. Cek, enak aja, Riri nggak mesyum ya, yang mesyum itu Bang Jerva. Ngapain coba gendong-gendong keranjang segala kalau nggak mau ham? Belum sempat Mentari menyelesaikan kata-katanya, Jervario sudah lebih dahulu membungkam mulutnya. Dengan sebuah lumatan yang cukup liar membuat wanita itu mendesah karena ciuman panas tersebut. Bang Jerva, abang emang mau ajak skidiplup-lup, tapi itu nanti, setelah abang jelaskan dulu alasan abang. Jervario menatap lurus wajah Mentari. Mentari pun terdiam, menantikan penjelasan sang suami. Apakah selama kita menikah, kamu nggak bisa merasakan besarnya cinta abang ke kamu, Tanya Jervario. Sontak saja Mentari membelalakkan matanya saat mendengar pertanyaan itu. Padahal abang udah berusaha semampu abang untuk menunjukkan kalau abang itu cinta sama kamu. Abang pikir karena kamu udah menikah sebelumnya, pasti kamu udah ngerti. Ternyata belum. Kamu kurang peka juga ternyata ya, sayang. Sejak kapan? Tanya Mentari tiba-tiba. Sejak kapan apa? Sejak kapan abang jatuh cinta sama kamu? Atau sejak kapan abang kembali jatuh cinta sama kamu? Dua pertanyaan yang memiliki kesamaan, tapi mempunyai jawaban berbeda. Mentari bingung, benar-benar bingung. Maksudnya gimana? Riri nggak ngerti. Cicit Mentari membuat Jervario tersenyum kemudian menarik Mentari ke dalam pelukannya. Pertanyaan pertama, sejak kapan abang jatuh cinta sama kamu? Percaya nggak kalau abang jatuh cinta sama kamu sejak pertama kali ketemu kamu di Malaysia? Saat abang mengunjungi Jia. Mana mungkin, saat itu aja abang ketus banget sama Riri. Abang juga kelihatan gak suka lihat aku dekat-dekat Jia. Ya, mereka pertama kali bertemu memang saat Jervario mengunjungi Jianara di Malaysia. Saat itulah Jia pertama kali memperkenalkan Mentari sebagai sahabatnya. Saat itu Jervario sangat ketus padanya. Bahkan melirik saja seperti enggan. Sorot matanya menyiratkan ketidaksukaan Jervario padanya. Jervario terkekeh. Maaf, sebenarnya saat itu abang benar-benar gugup ketemu kamu. Abang gak mau kamu tahu kalau abang gugup jadi yang ketus jutek gitu. Kekehnya sambil mencium pipi Mentari. Abang pernah mau coba dekati kamu pas datang lagi ke sana. Tapi abang mendapatkan kenyataan pahit. Ternyata kamu udah jadian sama mantan sialan kamu itu. Akhirnya abang mengubur perasaan abang dan mencoba membuka hati dengan perempuan lain.
Apa perempuan itu adalah ibunya Asa? Tanya Mentari dan Jervario mengangguk. Tapi tenang aja, abang udah gak ada rasa lagi sama dia kok. Soalnya abang udah jatuh cinta kembali sama seseorang dari masa lalu abang. Tukasnya membuat Mentari mendongak, menunggu penjelasan selanjutnya. Ya, abang udah jatuh cinta lagi sama orang yang pernah membuat abang patah hati. Ingat saat di kafe, perjumpaan kita pertama kali setelah sekian tahun lamanya nggak ketemu? Tanya Jervario dan Mentari mengangguk. Sumpah, abang saat itu gugup banget. Abang udah kayak ABG yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya abang mencoba biasa aja, apalagi saat itu kan kamu masih istri orang. Tapi setelah abang tahu perbuatan mantan suami sialan kamu itu, abang bertekad ingin merebutmu dari sialan itu dan menjadikan kamu jadi milik abang seutuhnya. Abang bertekad takkan melepaskan kamu lagi, dan akan mengikatmu jadi pendamping hidup abang selamanya. Nggak peduli kamu nggak cinta, yang penting kamu jadi milik abang. Dan abang pun berjanji akan membahagiakan kamu terlepas dari masa lalu. Maupun kekurangan kamu karena abang sangat mencintai kamu, Mentariku. Tutur Jervario dengan menekankan kalimat yang terakhir. Mata Mentari berkaca-kaca, bibirnya keluh, tak tahu harus mengatakan apa. Ia tak pernah menyangka kalau saudara kembar sahabatnya itu ternyata mencintainya. Mentari memang belum yakin dengan perasaannya, tapi sebisa mungkin ia akan berusaha mempercayakan cintanya pada laki-laki yang sedang menatapnya lekat ini. Perlahan Jervario memajukan wajahnya dengan posisi sedikit miring. Mentari lantas memejamkan matanya, seolah sudah hatam apa yang selanjutnya akan terjadi. Karena memang itulah yang akan terjadi. Apalagi kalau bukan skidiplup-lup. Setelah olahraga skidiplup-lup berakhir, mereka pun gegas bersiap menuju bandara. Energi telah recas, dayanya tentu saja sedang full-fullnya, membuat pasangan pengantin itu kian bersemangat. Seperti tak merasa lelah setelah berolahraga hampir 2 jam lamanya. Setibanya di bandara, mereka pun segera melakukan serangkaian proses. Barulah setelah tiba waktunya, mereka pun segera terbang menuju ke negara tujuan mereka. Apalagi kalau bukan Indonesia tercinta. Sepanjang perjalanan mereka isi dengan menceritakan berbagai hal. Kamu ngantuk? Tanya Jervario saat melihat sang istri menguap. Enggak, cuma mau tidur aja. Seloroh Mentari seraya mendelik. Sudah lihat istri menguap, masih ditanya kamu mengantuk atau tidak. Jervario tersenyum simpul, lalu menarik kepala Mentari dan merebahkannya di pundaknya. Dengan sebelah tangannya melingkari pinggang hingga ke perut. Tidurlah kalau udah ngantuk, abang juga kayaknya udah mulai ngantuk nih. Yuk, tidur. Perjalanan kita juga masih lama, tukas Jervario sambil merebahkan kepalanya di kepala Mentari. Waktu begitu cepat berlalu, tanpa terasa akhirnya pesawat yang mereka tumpangi telah mendarat sempurna di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setibanya mereka di sana, Jervario segera memesankan taksi. Ia tidak ingin menghubungi siapapun. Sengaja, ia ingin memberikan kejutan pada keluarganya, khususnya sang putri tercinta.
Selama 2 hari ini mereka bahkan sengaja tidak menghubungi. Gervario tersenyum geli, penasaran dengan reaksi putrinya. Saat melihat kepulangannya dan Mami sambungnya, tak sampai 1 jam kemudian. Akhirnya taksi yang Gervario dan Mentari tumpangi telah tiba di rumah besar kediaman kedua orang tua Gervario. Assalamualaikum, ucap Mentari dan Gervario bersamaan. Nanda dan Asa yang sedang duduk di ruang tamu pun terlonjak dan langsung menyambut salam tersebut dengan perasaan bahagia. Bahkan Asa Aisyah berlarian berhambur ke pelukan Mentari. Mami. Teriak Asa kegirangan saat melihat sang mama telah berdiri di depan pintu depan senyum merekah di bibirnya. Asa, hati-hati sayang, ucap Mentari saat melihat Asa berlarian tanpa melihat undakan lantai. Mentari pun segera berjongkok sambil merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Asa. Mami, Asa kangen. Mami kemana aja sih, kok gak bisa Asa telepon? Emangnya Mami gak kangen Asa? Protes Asa yang sudah mencebikkan bibirnya tanpa melepaskan pelukannya dari tubuh Mentari. Mentari terkekeh. Maaf, ya cantik, mungkin pas Asa telepon, Mami sama Papi udah di pesawat. Kan di pesawat nggak boleh nyalain handphone. Kilah Mentari sambil melirik Gervario yang tampak cemberut. Asa kayaknya udah nggak sayang Papi lagi deh. Kok yang dikangenin cuma Mami, Papinya nggak? Protes Gervario dengan kedua tangan bersedekap di depan dada. Asa tersungging lebar, memamerkan deretan giginya yang putih namun ada beberapa yang patah. Membuatnya tampak lucu. I'm so sorry, Pi. Asa juga kangen kok sama Papi. Sahutnya yang sudah beralih memeluk kaki panjang Gervario, sambil mengedip-ngedipkan kelopak matanya. Bulu mata Asa yang panjang dan matanya yang bulat sungguh sangatlah menggemaskan. Membuat siapapun tak bisa menahan diri untuk tersenyum. Gervario pun lantas segera mengangkat tubuh mungil itu ke dalam pelukannya. Dan menggendongnya sambil menciumi seluruh bagian wajahnya. Papi, geli tahu. Protes Asa membuat Mentari terkekeh. Sebelum sebuah seruan membuat Gervario dan Mentari mengalihkan pandangan mereka. Ada 2 orang yang sedang berjalan ke arah mereka dengan senyum merekah. Hai, Mas Jeff, apa kabar? Seru seorang perempuan cantik yang sedang dirangkul seorang pria perawakan Indo-Belanda di sampingnya. Gervario mengerutkan keningnya menatap kedua orang itu dengan tatapan yang sukar diartikan. Sedangkan Mentari memandang penasaran sebab ia tidak mengenal kedua orang itu. Setelah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit, akhirnya Rohani diizinkan melakukan perawatan di rumah. Keadaan Rohani saat ini masih sama, tak ada perkembangan yang signifikan. Ia masih tak mampu menggerakkan anggota tubuhnya, pun berbicara. Hanya ada suara samar-samar yang terkadang sulit untuk orang-orang mengerti. Akibatnya Rohani hanya bisa berbaring lemah di atas ranjang. Hanya bola matanya saja yang bisa bergerak memerhatikan sekitarnya. Sungguh dalam hati, ia tak henti-hentinya menyesali telah membuat Sandi menikahi Erna.
Ia tak menyangka, menantu kesayangannya, wanita yang ia percayai dapat memberikannya seorang cucu ternyata hanyalah seorang jala. Ya, seharusnya Rohani sadari ini sejak awal. Mana ada wanita baik-baik mau merusak rumah tangga orang lain. Mana ada wanita baik-baik yang mau saja diajak bekerja sama untuk menjebak seorang laki-laki agar tidur dengannya. Sehingga laki-laki itu bisa ditekan untuk bertanggung jawab dan menikahinya. Kini penyesalan tinggallah penyesalan. Tak ada yang bisa Rohani lakukan selain meratapi dengan tubuh yang tak mampu digerakkan sama sekali. Mungkin ini karmaku karena telah menyakiti Tari. Padahal selama menjadi menantuku, Tari sudah begitu baik. Ia selalu bersikap sopan, lembut, dan berbakti. Ia juga mengurus Sandi dengan sangat baik. Seluruh kebutuhan mereka pun dapat terpenuhi dengan baik. Tapi kenapa aku justru membuatnya begitu tertekan? Padahal ia tak pernah melakukan kesalahan, tapi aku selalu mencaci dan mencemoohnya. Aku juga menghancurkan rumah tangganya, menyakiti hatinya. Aku sungguh seorang ibu mertua yang jahat dan kejam. Ini mungkin hukuman yang tepat untukku. Tari, maafkan Mama, maaf. Rohani hanya bisa menangis dalam kesendirian. Matanya menatap kosong pada langit-langit kamarnya. Ingin sekali rasanya ia bertemu dengan Mentari dan memohon maaf padanya atas segala perbuatan jahatnya selama ini. Tapi apakah Mentari bersedia bertemu dengannya setelah apa yang ia lakukan dan torehkan selama ini? Rohani sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, sementara Rohani sibuk berkutat dengan penyesalannya. Di luar Septi sedang menghubungi kekasihnya untuk menuntut pertanggungjawaban sesuai yang pria itu katakan. Ia pernah berjanji akan menikahinya bila ia hamil. Tapi hingga sekarang janji tinggallah janji. Edward selalu saja mencari alasan membuat Septi panik sendiri. Hani, jadi kapan kau akan menikahiku? Kita harus segera menikah sebelum perutku makin membesar. Aku tidak ingin orang-orang tahu kalau aku telah hamil sebelum menikah. Septi terus membujuk kekasihnya agar segera menikahinya. Sabar, Hani, ini bukanlah perkara kecil. Kau tahu bukan, kewarganegaraan kita berbeda, keyakinan kita juga berbeda. Jadi tidak semudah itu untuk kita menikah. Banyak yang harus dilakukan dan diurus. Lagi pula aku belum menceritakan perihal ini dengan orang tuaku. Sabarlah Hani, yang penting, kau harus selalu menjaga kandunganmu dengan baik. Oh ya, jangan lupa minum susumu, oke? Usahakan untuk selalu makan. Aku sudah mentransfer uang untuk kebutuhanmu dan calon anak kita. Beli apapun yang kau butuhkan dan inginkan. Aku mencintaimu. Tukas Edward penuh perhatian. Selalu, apa yang dilakukan Edward mampu membuat Septi meleleh. Septi yang awalnya kesal karena belum juga mendapatkan kepastian tentang kapan ia akan dinikahi. Sontak berubah menjadi maklum begitu saja. Ia memang menyadari, tidak semudah itu untuk mereka menikah. Sebab mereka memiliki perbedaan status kewarganegaraan dan juga keyakinan. Septi hanya bisa bersabar dan menunggu kapan Edward akan benar-benar menikahinya.
Melihat kedatangan orang yang sungguh tak pernah ia duga akan muncul kembali. Setelah sekian tahun lamanya, tentu saja membuat Gervario penasaran. Bagaimana tidak, sejak mereka berpisah 3 tahun yang lalu, tak pernah sekalipun perempuan itu menampakkan dirinya di hadapannya pun anaknya. Meskipun memang, perempuan itu kadangkala menghubungi sang putri, tapi hanya sekedar itu. Apalagi setahunnya, semenjak mereka berpisah, wanita itu langsung menggelar pernikahannya dengan seorang lelaki. Yang konon katanya merupakan cinta pertamanya. Ia bahkan rela meninggalkan dirinya dan anaknya demi cinta masa lalunya itu. Sebesar itulah rasa cinta mantan istrinya itu pada kekasih masa lalunya itu. Miris, Gervario pernah merasa miris dengan diri dan anaknya. Yang ternyata tak pernah benar-benar ada di hati wanita yang pernah ia cintai itu. Tapi ia berusaha untuk merelakan. Toh mungkin mereka tidak berjodoh. Ia tak mau menghalangi kebahagiaannya. Bila memang dia bahagia dengan cinta masa lalunya itu, maka ia akan merelakannya. Ia tak mau menghalanginya, apalagi mengekangnya untuk tetap berada di sisinya. Yang mana hal tersebut bisa saja memicu sesuatu yang tidak mereka inginkan, misalnya perselingkuhan. Sebelum hal itu benar-benar terjadi, maka meski dengan berat hati, Gervario pun memilih melepaskan. Dengan syarat hak asuh putrinya harus jatuh ke tangannya dan Milea pun menyetujuinya. Namun kini, sesuatu yang begitu mengejutkan terjadi. Mengapa setelah bertahun-tahun ia tak menampakkan batang hidungnya? Milea tiba-tiba muncul kembali, tepat di saat kepulangannya ke Indonesia dari berbulan madu. Karena itu, disinilah mereka kini berada. Gervario, Mentari, Nanda, Milea, dan Andrean telah duduk di ruang tamu. Untuk membahas tujuan kedatangan pasangan itu. Sedangkan Asa, telah ia titipkan pada babysitter mereka. Sebenarnya Mentari tidak ingin ikut campur dalam pembicaraan itu. Tapi menurut Gervario ia harus turut serta sebab ia telah menjadi istrinya. Otomatis apapun yang melibatkan dirinya dan putrinya. Maka Mentari harus tahu karena Gervario tak ingin ada sesuatu yang ia tutup-tutupi dari istrinya itu. Jadi, jelaskan, apa tujuanmu datang kemari? Tanya Gervario tanpa basa-basi busuk lagi alias to the point. Bersambung.